Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas arsitektur dan organisasi komputer dari dosen Pak Agung Nugroho Eskom Mkom. Nama saya Faris Muhammad Rafi Gusri, NIM 311910662, kelas TI 19A3. Ya, lanjut ke pembahasan. Yang pertama, kita harus mengenal perkembangan prosesor dari generasi ke generasi. Bisa dilihat gambarnya, itu termasuk prosesor Intel Core i3 Insight. Sebelum kita masuk ke pembahasan teknologinya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu prosesor. Prosesor adalah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor ini terletak atau berada di motherboard. Selanjutnya ini bisa dilihat dari generasi ke generasi, prosesor memiliki keunikannya tersendiri atau fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, generasi pertama prosesor 8088 dan 8086. Bisa dilihat gambar tersebut, dia masih kuno banget. Prosesor 8086 atau 1978 merupakan CPU 16 bit pertama Intel yang menggunakan bus sistem 16 bit. Tetapi perangkat keras 16 bit seperti motherboard saat itu terlalu mahal, di mana komputer mikro 8 bit merupakan standar. Pada 1979, Intel merancang ulang CPU sehingga sesuai dengan perangkat keras 8 bit yang ada. PC pertama pada tahun 1981 mempunyai CPU 8088 ini. 8088 merupakan CPU 16 bit, tetapi hanya secara internal. Lebar bus data eksternal hanya 8 bit yang memberi kompatibelan dengan perangkat keras yang ada. Selanjutnya, generasi yang kedua, prosesor 8286. Semakin melonjaknya tahun per tahun, prosesor akan semakin menaikkan fungsi tersebut. 86 pada tahun 1982 juga merupakan prosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip generasi pertama. Frekuensi clock ditingkatkan, tetapi perbaikan yang utama ialah optimasi penanganan perintah. 286 menghasilkan kerja lebih banyak tiap tick clock daripada 8086. 8086 pada kecepatan awal 6 MHz berunjuk kerja 4 kali lebih baik dari 8086 pada 8,77 MHz, berarti lebih cepat. Ya, selanjutnya generasi ketiga, prosesor 80386DX. 386 diluncurkan pada tahun 17 Oktober 1985. 80386 merupakan CPU 32 bit pertama dari titik pandang PC DOS tradisional. Bukan sebuah revolusi. 286 yang bagus bekerja secepat 386 SX pertama, walaupun menerapkan mode 32 bit. Prosesor ini dapat mengalamati memori hingga 4 GB dan mempunyai cara pengalamatan yang lebih baik daripada 286. 386 bekerja pada kecepatan clock 16,20 dan 33 MHz. Belakangan Krix dan AMD membuat clones atau tiruan-tiruan yang bekerja pada 40 MHz. Selanjutnya generasi keempat, prosesor 80486DX. Bisa dilihat gambarnya. 80486 dikeluarkan pada tanggal 10 April 1989 dan bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahulunya. Hal ini dapat terjadi karena penanganan perintah x86 yang lebih cepat, lebih-lebih pada mode RISC pada saat yang sama kecepatan bus dinaikkan. Tapi 386DX dan 486DX merupakan chip 32 bit. Sesuatu yang baru dalam 486 ialah menjadikan satu mat prosesor atau prosesor pembantu matematis. Selanjutnya generasi kelima, Pentium klasik. Ini udah dimasuknya generasi kelima yang Pentium ini sudah mulai maju generasinya. Chip ini dikembangkan oleh Intel dan dikeluarkan pada 22 Maret 1993. Prosesor Pentium merupakan superskalar yang berarti prosesornya dapat menjalankan lebih dari satu perintah tiap tick clock. Prosesor ini menangani 2 perintah tiap tick.
Sebanding dengan 2 buah 486 dalam satu chip, terdapat perubahan yang besar dalam bus sistem. Selanjutnya, generasi ke-6, Pentium Pro. Pengembangan Pentium Pro dimulai 1991 di Oregon. Diperkenalkan pada 1 November 1995. Pentium Pro merupakan prosesor RISC murni dioptimasi untuk pemrosesan 32 bit pada Windows NT atau OS 2. Fitur yang baru ialah bahwa cache L2 yang menjadi satu chip raksasa dengan chip 4 persegi panjang dan soket 8-nya. Unit CPU dan cache 1,2 merupakan unit yang terpisah di dalam chip ini. Berikut nama-nama Pentium Pro dari yang paling bawah. Pentium 2, Pentium 2 Celeron, Pentium 2 Celeron A Medosino, Pentium 2 Celeron PPGA atau soket 370, dan Pentium 2 Xeon. Generasi ke-8 Intel Core 2 Duo. Prosesor generasi ke-8 adalah Core 2 Duo yang diluncurkan pada Juli 2007. Prosesor ini merupakan mikroprosesor dengan arsitektur x86. Arsitektur tersebut oleh Intel dinamakan Intel Core Microarchitecture, di mana arsitektur tersebut menggantikan arsitektur lama dari Intel yang disebut dengan NetBurst sejak tahun 2000 yang lalu. Penggunaan Core 2 ini juga menandai era prosesor Intel yang baru, di mana brand Intel Premium yang sudah digunakan sejak tahun 1993 diganti menjadi Intel Core. Bisa dilihat gambar. Ya, di sini bisa kalian bedakan keunggulan dan kelemahan prosesor. Teknologi prosesor, keunggulan prosesor Intel. Keunggulannya apa saja, yaitu temperatur pada Intel dapat diatur oleh prosesornya sendiri. Prosesor akan mengurangi kecepatan jika prosesornya terlalu panas. Pipeline pada Intel lebih panjang dibanding prosesor lain seperti AMD. Intel menang di brand image dan marketnya. Prosesor Intel lebih kuat dari prosesor AMD pada aplikasi multimedia. Nah, itu keunggulan prosesor Intel. Adapun kelemahan prosesor Intel yaitu lemah untuk urusan grafis, gaming, dan program. Menggunakan prosesor Intel, Anda harus mengeluarkan biaya banyak dan menggunakan performa yang tinggi yang dihasilkan oleh prosesor Intel, yaitu Intel i7. Ya, di sini bisa ada perbedaan prosesor x86 dan ARM. Saya jelaskan, prosesor x86 merupakan arsitektur ARM merupakan arsitektur prosesor 32 bit RISC yang dikembangkan oleh ARM Limited, dikenal sebagai Advanced RISC Machine, di mana sebelumnya dikenal sebagai Acorn RISC Machine. Pada awalnya merupakan prosesor desktop yang sekarang didominasi oleh keluarga x86. Biasanya yang sederhana membuat prosesor ARM cocok untuk aplikasi berdaya rendah. Prosesor ARM digunakan di berbagai bidang seperti elektronik umum, untuk PDA, mobile phone, media player, musik player, game konsol, genggam, kalkulator, dan peripheral komputer seperti hard disk, drive, dan router. Prosesor yang menggunakan perintah sederhana, misal diberi perintah yang mengartikan perintah 24 sebagai 2 bintang 2 bintang 2 bintang 2. Dan terakhir, prosesor ARM. Arsitektur x86 saat ini mendominasi komputer desktop, komputer portable, dan server sederhana. Bisa menjalankan program Windows karena memang Windows diprogram untuk beroperasi di lingkungan x86. Prosesor yang menggunakan perintah rumit, misal diberi perintah menghitung 24 x86, akan mengartikan 24 sebagai 24. Operasi floating point dari operasi pembagian pengamatan prosesor CISC x86. Ya, begitu presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.